Saudara bisa join together, arti mengidentifikasikan diri saudara dengan Tuhan. Ketika saudara berkata gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan gak bilang gini, enak aja loh, gak boleh loh. Gak bisa. Tuhan yang ngomong, saya kepala, kamu tubuh, misalnya. Kamu di dalam saya di dalam kamu. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Nah, kita baca misalnya contoh. Ya tapi Pak, itu roh doang. Enggak. Sampai tubuh nih. Ya, ini kata Tuhan nih. Sekarang kata Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 30. Waduh, ayat pendek yang luar biasa nih. Kita baca sama-sama yuk. Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Bahasa Indonesia anggota tubuhnya yang ngerti nggak ngerti ya. Coba kita bahasa Inggris ya. For we are members of his body. Nah, tapi jelasin, of his flesh and of his bones. Dagingnya dan tulangnya. Nah, sekarang kita bayangkan, gimana daging Tuhan? Ada kansernya nggak? Ada sakitnya nggak? Ada otot-otot yang sakit, urat-urat atau jantungnya atau apa? Pokoknya dagingnya Tuhan ada yang sakit nggak? Nggak ada. Ya, tulangnya ada yang kering nggak? Ada yang tajam-tajam nggak? Ada yang sakit nggak? Sum-sumnya kurang. Sistem kekebalan tubuhnya kurang. Ada nggak? Nggak ada, saudara. Amin. Ya, kita adalah bagian, kita anggota tubuhnya, dikatakan my flesh atau his flesh and his bone. Dagingnya dan tulangnya, sama-sama katakan dagingnya dan tulangnya. Anggota tubuhnya seperti itu, saudara. Yang percaya dan mau terima katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Setiap minggu kita terus dituntun oleh Bapak yang begitu luar biasa. Apa yang kita mau dengar hari ini begitu luar biasa sekali ya. Begitu luar biasa sekali. Saya dapat sangat banyak berkat. Bahwa sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi Tuhan malah memberikan semacam, bukan tantangan ya, semacam gini, masih banyak tempat yang harus kita duduki ya. Jadi nanti kita baca ayatnya. Dan tentu saja dikaitkan dengan rahasia kemudaan dari Kaleb. Ya, saudara tahu bahwa luar biasa sekali ya. Tapi kita mau berdoa dulu sebentar. Sebentar. Ini sebentar ya. Ini pasang mic-nya perlu diperbaiki. Haleluya. Cek sound. 1 2 cek. Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu lagi yang luar biasa. Bapak, terima kasih untuk tuntunan-Mu terus bagi kami di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, di tengah-tengah dunia yang gelap, tapi terang firman-Mu menerangi kami. Bahkan Kau memberikan kepada kami tuntunan yang luar biasa, yang membuat mata hati kami terang, yang membuat perkara-perkara yang ajaib. Kalau iblis melakukan hal-hal yang buruk, melempar jeruk, Tuhan membuatnya menjadi jus jeruk bagi kami. Bahkan Bapak, terima kasih, luar biasa penyertaan-Mu, luar biasa kasih-Mu kepada kami malam hari ini. Urapi kami, roh hikmat dan wahyu Kau berikan kepada kami semua. Hikmat adalah saudara kami, pengertian adalah sanak kami. Bapak, terima kasih bahwa malam hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak,
Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kau saja yang layak menerima pujian, hormat, dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebentar saudara, ada kesalahan teknis ini sebentar. Suaranya masuk ya? Oke. Malam hari ini saudara dengar suara saya ya dengan baik. Kita malah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan memberikan kepada kita suatu rahasia yang luar biasa ya, bahwa masih banyak tempat yang harus diduduki. Artinya ketika orang Israel masuk ke Kanaan dan Yosua udah tua ya, udah tua dikatakan oleh firman Tuhan, dan dia harus berhadapan dengan tanah yang harus diduduki itu masih banyak. Masih sangat banyak bahkan. Nah itu bukan target utama Tuhan. Akhirnya gini, belum mencapai targetnya Tuhan ya. Dan di dalam apa yang malam hari ini kita mau renungkan itu tentang rahasianya sekarang. Ya mungkin ada hal-hal kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Kemudian masih ada hal-hal yang kok misalnya kayak tadi, kok pundak saya belum sembuh ya gitu. Kok keuangan saya belum bisa mencapai yang seperti yang dijanjikan ya gitu, atau apapun juga. Ya. Dan di dalam judulnya juga termasuk dengan rahasia daripada kemudaan Kaleb. Ya, Kaleb itu berbeda dengan Yosua. Ya, kalau Yosua tadi dibilang menjadi tua, ya kalau Kaleb dia bilang atau Tuhan bilang bahwa dia masih sama kuat. Nah itu kan ada sesuatu yang bagi kita ini iya ya, ada hal yang fisik yang kita mau terima di dalam warisan, dan juga fisik secara jasmania kita. Ya tentu aja kalau gampangnya gini, sehat dan makmur mestinya. Amin. Nah singkatnya dari awal kita diberi cara Tuhan adalah mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus. Nah makanya kita belajar terus tuh soal tentang sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Nah itu mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus. Sama-sama katakan mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus. Ayat-ayatnya biar aja dipasang ya sebentar ya. Jadi kita menjadi satu tujuan juga. Kalau kita mengidentifikasikan diri kita dengan seseorang, akan menjadi satu tujuan. Kalau dia mau kemana ya sampainya ke situ. Tetapi kalau kita mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan, kita mencapai target Tuhan. Sama-sama katakan target Tuhan. Ya, karena itu ayat ini kita baca sama-sama nih. Yohanes 4 ayat 17 bagian B. Karena sama seperti dia, as he is. Ya, is-nya now ya, now. Kalau bahasa Inggris kan jadi jelas kan, as he is tuh, sekarang. Ya. Demikian kita di bumi, atau kita juga ada di bumi, ada di dunia sekarang ini. As he is, so are we in this world. Nah ini suatu janji yang luar biasa. Artinya Tuhan mengidentifikasikan, atau at least ya Tuhan memberikan firman untuk kita dapat mengidentifikasikan diri kita dengan dirinya sendiri. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Waduh, suatu ayat yang luar biasa ya. Suatu ayat yang ajaib sekali. Nah kita akan melihat bagaimana mengenai identifikasikan diri kita ini dengan Tuhan ini lewat kisahnya Kaleb ya, kisahnya Kaleb tadi, atau dengan ya plus anaknya lah, Aksa ya. Jadi Kaleb itu salah satu dari 12 pengintai kita tahu, dan dari 12 pengintai ini hanya Kaleb dan Yosua yang memberitakan kabar yang sebenarnya, kabar baik. Kabar yang 10 itu kabar sebagian, percampuran. Ya, satu sisi dia bilang tanah Kanaan begitu luar biasa indah juga, sama, ini hasilnya sama.
Dia lihat juga hal-hal yang Tuhan katakan, katanya mengalir susu dan madu, ada pohon anggur, zaitun, ara, delima yang begitu bagus. Ya, kebun, pokoknya semua permai menurut mereka juga lihat dengan mata sendiri, mata kepala sendiri. Nah, perbedaannya di anak kalimat berikutnya, yang satu melihat raksasa dan mereka itu menjadi belalang dimakan oleh raksasa. Yang kedua maksudnya Yosua dan Kaleb, atau Kaleb terutama mengatakan bahwa raksasa itu adalah roti bagi mereka. Ya, saudara catat aja dulu ya, bahwa masalah itu bagi Kaleb itu they are bread for us, katanya. Mereka itu seperti roti, lechem. Ya, lechem. Ya, roti buat kita. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan memang katakan bahwa tanah itu begitu luar biasa baik. Memang benar dia lihat. Dan dia juga ingat, ini buat kita juga sama-sama nih. Kita juga ingat bahwa peperangan milik Tuhan. Karena itu they are bread for us. Peperangan milik Tuhan. Ya, Tuhan yang berperang, mereka hanya makanan buat kita. Dan Kanaan itu diwariskan, bukan karena lengan orang Israel atau panahnya atau tombaknya, bukan. Ya, kita sudah dengar. Kalau belum dengar ya saudara boleh ya lihat di tayangan YouTube yang sebelum-sebelumnya. Oke, ya jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share. Jadi menjadi bagian, menjadi pemberita kabar baik. Amin. Nah, jadi yang pertama yang saudara tidak boleh lupa selama apa yang mau disampaikan ini, identifikasikan diri saudara dengan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Amin. Ya. Nah, ini yang Kaleb katakan, Bilangan 14 ayat 7. Dengar ya. Dan berkata kepada segenap orang umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu ya adalah luar biasa baiknya. Ya, very very good land. Jadi bagi Kaleb ini ada kata kunci ya, very very good land atau exceedingly good land. Ya, ini very very ini very aja udah bagus kan, tapi ada di atasnya lagi. Nah, itu kita ingat bahwa ini pernyataan kasih karunia ya, bahwa kasih karunia atau warisan atau apa yang diberikan Tuhan sebagai unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, itu super abound ya, hyper perisio. Coba lihat ya, mana tuh Roma 5 ayat 20 ya. Ini review sedikit ya. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, kasih karunia berlimpah-limpah itu hyper perisio, perisio ya, super abound. Jadi kalau dibilang dosa itu abound, bertambah atau banyak karena hukum Taurat menghasilkan itu dikatakan pelanggaran makin banyak ya, apa tuh? Mengakibatkan ya, di mana pelanggaran atau dosa bertambah-tambah, kasih karunia itu di atasnya dan melimpah lagi gitu, melimpah di atasnya dan melimpah lagi. Nah, bagi Kaleb ini diceritakan kepada anak-anaknya ya, kepada terus diperkatakan di dalam kehidupannya. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mendengar bahwa inilah rahasia Kaleb untuk hidup tetap muda. Dia nggak melihat masalah itu sebagai masalah, tapi dia lihat masalah itu sebagai roti. Dia melihat raksasa itu besar, betul, dia nggak menyangkali ya, tetapi Tuhan lebih besar. Dia melihat raksasa itu tinggi, dia tidak menyangkali, tetapi Tuhan itu lebih tinggi. Dia melihat raksasa itu kuat atau perkasa atau apapun ya, Tuhan lebih perkasa, lebih kuat daripada raksasa. Nah, itulah pemahaman, itulah yang membuat dia itu tidak hidup di dalam stres.
Saya selalu katakan kepada banyak orang, masalah itu baru bermasalah kalau tidak ada jalan keluar. Semua orang yang konseling dengan saya dulu ya sebelum saya punya Kristus, itu selalu katakan masalah dia yang paling besar, masalah dia yang paling rumit, masalah nggak ada orang lain di luar dia yang punya masalah sebesar dia. Siapapun tuh. Kenapa? Ya karena dia nggak punya jalan keluar. Contoh paling gampang gini, orang punya hutang 5 juta, kalau dia nggak bisa bayar, buat dia bisa masalah sangat besar. Tapi kalau mau punya hutang 100 miliar, tapi kalau dia bisa bayar, nggak buat masalah buat dia. Paham? Amin ya. Jadi bagi Yosua itu dia melihat pertama-tama bahwa janji Tuhan itu sungguh sangat baik, very good land. Dan dia melihat bahwa tanah itu atau Kanaan itu menjadi warisan dia. Ya. Jadi kita udah bisa lihat dari awal. Ya, sudah bisa lihat dari awal bagaimana respon Yosua. Kaleb, ya. Nah, kita lihat sekarang bandingnya nih. Kan Yosua dulu, Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, nah, jadi Alkitab katakan tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Nah, sekarang pakai Tuhan lagi, katakan ya, engkau telah tua dan lanjut umur. Ya, jadi sebenarnya Yosua dan Kaleb sepantar ya. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki, amat banyak. Ya. Jadi apa yang disampaikan pastor juga hari ini, Roh Allah itu menaruh dalam dirinya masih amat banyak, katanya masih banyak. Dia nggak sebut amat banyak sih, masih banyak yang belum kita duduki. Ya, masih banyak tanah yang belum kita kuasai gitu. Sayang kan gitu ya kan? Padahal itu sudah diberikan. Nah, untuk itu kita akan melihat yang namanya tipologi ya. Jadi ayat-ayat di Alkitab di dalam Perjanjian Lama itu, Perjanjian Lama itu adalah Perjanjian Baru yang tersembunyi katanya. Kalau Perjanjian Baru itu Perjanjian Lama yang disingkapkan. Ya, jadi kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, kita perlu revelation atau pewahyuan Yesus, terang Yesus. Yesus yang disingkapkan dari setiap kalimat atau kata-kata di dalam Perjanjian Lama itu. Nah, salah satunya bukan salah satunya ya, setiap kalimat atau setiap kata di dalam Alkitab kita itu mengandung meaning, mengandung arti. Ya, jadi kita akan melihat tipologi Yesus dalam kisah Kaleb dan anaknya ya. Aksa itu anaknya Kaleb. Ya, dalam Yosua 15 ayat 16 Kaleb bilang ini, lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Ya, jadi sayembara. Dijadiin sayembara anaknya sama Kaleb ya. Nah, sebelum kita maju, kita lihat dulu ayat 19-nya. Jadi ayat yang ke 16 ya. Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah yang telah kuberikan yang telah kau berikan kepadaku, tanah yang gersang. Sebenarnya bukan tanah yang gersang, tanah yang banyak sinar matahari. Ya, tapi nggak ada air. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya, ini Aksa minta kepada ayahnya ya, mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir, mata air yang di atas, mata air yang di bawah. Ya, nanti kita akan lihat mata air itu menggambarkan Roh Kudus kan? Ya, dan disinilah kita melihat bahwa Aksa itu anaknya Kaleb ya. Akhirnya ada yang menang kan, nanti kita baca si Otniel ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu bahwa Aksa itu tidak malu atau tidak segan untuk meminta. Nah, ini juga salah satu yang mungkin terbalik dengan konsep yang kita pikirkan. Dulu kita pikir
Jangan minta-minta sama Tuhan, seolah Tuhan tuh disusahin sama kita. Bukan ya. Ketika saudara minta, mintalah yang besar gitu. Dengan itu kita menghargai Tuhan sebagai Tuhan. Ya, nanti kita teruskan dulu. Ya, jadi untuk tipologi ini ada ayatnya bagus ya, dari 1 Korintus 10 ayat 11 tadi Pastor sampaikan juga. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Nah, kata contoh itu as a types ya, as a type sebenarnya. As type ya, tipologi, gambaran ya, contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu atau di masa zaman akhir telah tiba, kita sekarang. Ya. Jadi, apa yang ditulis dulu di Perjanjian Lama itu sebagai types. Contoh. Ya, jadi kalau kita mengkaitkan dengan tadi Aksa meminta kepada Kaleb ayahnya, ya dia udah dapat tanah, ya Kiryat Sefer, tetapi tanah itu banyak matahari, bagus buat tanaman, tapi nggak ada airnya. Ya, tapi jangan takut katanya, jangan ragu untuk minta yang banyak dan besar. Nah, kita teruskan dulu. Yosua 15-nya tadi ya, di ayat ke 17-nya coba Mik. Nah, ini kan tadi ketika disayembarakan, nah, muncul si Otniel ya. Otniel anak Kenas, saudara Kaleb, jadi sepupuan ya ini ya, merebut kota itu Kiryat Yearim. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ya, nah sekarang kita mau lihat tipologi atau gambaran dari Kiryat Sefer ya. Tadi yang diberikannya Kiryat Sefer kan ayat 16 ya. Itu city of the book. Ya, city of the book itu menggambarkan Alkitab ya, firman. Ya. Kiryat Sefer itu city of the book yang tadi banyak sinarnya tapi nggak ada airnya kan. Nah, nanti kita akan lihat nih gambaran-gambaran ya, contoh-contoh. Otniel itu adalah Lion of God, arti nama Otniel. Ya, dan di dalam kitab Wahyu 5 ayat 5 dikatakan singa dari Yehuda telah menang. Ya, singa dari suku Yehuda telah menang. Saudara mau membaca, lihat aja. Jadi singa Yehuda telah menerima gulungan kitab itu, bisa membuka meterai-meterainya dari meterai si jahat itu. Kalau yang pernah dengar tentang eksposisi tentang kitab Wahyu ya, sehingga kita memiliki buku itu ya, yang tertulis tentang Yesus ya, hidup kita tapi diidentifikasikan dengan Yesus ya. Nah, Kiryat Sefer ini ya belakangan dinamakan menjadi Deber ya. Spoken word. Nah, jadi dari City of Book, Alkitab sama Otniel direbut oleh Lion of God ya, menjadi spoken word ya, firman yang diperkatakan. Makanya kita perkatakan sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Nah, kita lanjutkan tadi kan. Kemudian Aksa minta air. Air itu menggambarkan apa? Roh Kudus. Ya, air menggambarkan Roh Kudus. Mata air yang di hulu, yang di atas, artinya up, yang di atas ya, upstream. Ya, itu Roh Kudus untuk suatu tugas. Ya, misalnya sekarang saya menyampaikan firman. Saya bergantung, bersandar kepada kasih karunia Allah, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang diminum, yang saya minum dan menjadi mata air yang keluar. Ya, itu upstream dari atas. Ya, mata air yang dihilir yang di bawah, atau lowest spring mata air yang di bawah. Roh Kudus yang di dalam saya, di dalam saudara dan saya. Ya, yang menuntun kita setiap hari. Makanya saudara perlu dengar firman Tuhan yang menjadi tuntunan saudara dan saya setiap hari. Nah, kembali lagi ya, masih banyak tanah, masih banyak warisan, masih banyak wilayah yang kita belum duduki. Ah, capek Pak, nggak usah aja lah.
cukuplah segini, rugi. Gitu aja ya. Karena apa? Karena Tuhan suruh duduki untuk enjoy gitu, untuk menikmati Kanaan itu. Kanaan itu heavenly places. Sama-sama katakan ya, alam surgawi itu, heavenly places. Kita mendapat berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani di alam surgawi, in heavenly places tuh. Jadi kalau kita mencapai yang disebut Kanaan atau heavenly places, kita memperoleh berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat hasil Roh Kudus. Bukan gini, ya tapi kan itu berkat roh aja Pak. Enggak, mencakup kepada jiwa kita, mencakup kepada tubuh kita. Kita udah belajar ya, dari roh mengalir ke jiwa kita, ke tubuh kita. Jangan khawatir ya. Jadi di dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ya di dalam Kristus kita ya telah mengaruniakan, artinya diberikan, dikaruniakan, bukan upaya kita, bukan usaha kita, cuma-cuma segala berkat rohani di dalam surga. Ya, segala berkat rohani ini pneumatikos ya, produk roh. Nah, di dalam surga ini in heavenly places. Sama-sama katakan di alam surgawi ya, in heavenly places. Di mana? Ya Kanaan. Rest in heavenly places. Nah, karena itu musuh kita iblis itu tidak ingin kita menikmati berkat-berkat ini. Makanya selalu aja baik orang Kristen, yang sayangnya orang-orang Kristen yang udah hidup di bawah kasih karunia masih kekurangan hal-hal yang harusnya milik kita tuh. Kesehatan milik kita, dimudahkan lagi milik kita. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madunya milik kita. Ya, tiap kita perang atau berusaha atau melakukan bisnis, lakukan apa, ada kemenangan demi kemenangan. Kalau ditanya saya mau. Ya, yang berperang Tuhan. Nah, kalau dibilang kok belum terjadi, ya kadang-kadang kita tahu ya, kita perlu kesabaran, perlu waktu, nggak masalah. Ya pasti gitu. Ya, jadi misalnya Abraham memperoleh warisan anak Ishak, tapi ada penantian, nggak masalah. Ya kenapa Pak? Tetap pasti. Ya keburu tua, ya tetap aja bisa direstorasi sama Tuhan. Ya kayak Abraham itu bahkan dibalikin lagi kekuatannya, kesuburannya. Setelah Ishak dia punya anak 5 lagi dari Ketura. Ya, itu contoh aja, contoh ya. Nah, bagaimana iblis berusaha atau roh-roh jahat in heavenly places juga di alam roh nih, kita baca nih. Efesus 6 ayat 12. Ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sama. Roh-roh jahat di udara itu, di udara in heavenly places. Ya, jadi di tempat di udara ini, di alam roh ini, iblis berusaha untuk supaya orang tidak mencapai atau tidak menikmati atau tidak menduduki dan menikmati, tentu saja setelah menduduki tentu menikmati Kanaan. Ya mungkin kalau dari Kaleb, Kaleb percuma, udah tua, masuk Kanaan nanti juga nggak bisa menikmati. Mana bisa menikmati sih, udah tua, mana bisa menikmati sih, misalnya gitu. Tapi Kaleb setelah 40 tahun dan kemudian tambah 5 tahun kemudian, 45 tahun kemudian, 85 tahun umurnya, dia bilang gini, sama aja saya sama 45 tahun yang lalu. Masih sama kuat saya. Sama aja. Berarti penuaannya stop di umur 40. Nah, ini contoh yang luar biasa banget ya. Contoh yang luar biasa. Cuman kita lihat, musuh tuh nggak suka. Itu aja poinnya. Ya, dia tembakin panah-panah api. Ya, panah api apa? Ya, panah-panah api ya beracun gitu, perkataan-perkataan beracun. Mana bisa sih sehat terus? Mana bisa sih? Udah begitu mah, udah nggak bisa sembuh, misalnya gitu. Saudara, nggak begitu ceritanya.
ya kalau kita mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus. Ya, ada seorang tadi disaksikan kan, yang akhirnya menjadi katalisator katanya. Bagaimana ada seorang ibu diperiksa oleh dokter bahwa dia mengalami benjolan, kanker payudara kan. Nah, kemudian dia berdoanya begini, Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga tidak punya kanker payudara, demikian saya di bumi sekarang ini tidak punya kanker payudara. Dia perkatakan terus. Sampai singkat cerita ketika dia periksa lagi di dokter, benjolan itu udah hilang. Nah, kemudian ini menjadi katalisator. Artinya kalau kita sering dengar praise report ya, atau kesaksian-kesaksian di seluruh dunia yang kita sering dengar juga setiap minggu dibacakan, dari kabar baik ini akhirnya banyak orang yang mengatakan yang sama. Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga tidak sakit jantung, jantungnya baik, demikian saya di bumi misalnya. Sama seperti orang perempuan yang memegang ujung jumbai Yesus dan pendarahannya stop. Kemudian di ayat yang selanjutnya juga dikatakan banyak orang hanya memegang ujung jumbai Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan yang sama. Ya, maksudnya kesembuhan demi kesembuhan. Saudara, sama ya, kita sudah mendengar bahwa mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan itu pertama-tama ada firman Tuhan. Dan kita dan tahu itulah rahasia bagaimana kita dapat memiliki sisa atau yang belum kita duduki, bahkan yang belum kita nikmati sebagai orang percaya. Ya, nah kita sekarang lanjutkan nih. Bagaimana tipologi tanah yang masih belum diduduki, ya, dengar baik-baik, penting nih. Yosua 13 ayat 2-nya, tadi kan ayat 1-nya, masih banyak, sangat banyak yang belum diduduki. Yosua masih banyak. Inilah, nah sekarang Tuhan breakdown, negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Ya, pertama Filistin, sama-sama kata Filistin. Ya, Filistin itu arti kata Filistin berkubang dalam debu. Nah, berkubang dalam debu itu apa? Gambaran menghukum diri sendiri. Ya, jadi kalau di gambaran di Alkitab, kalau orang berduka, duka cita, taruh debu di atas kepalanya. Ya, mungkin bajunya dirobek-robek, ditaruh debu, atau penghukuman diri, atau perasaan tidak layak. Ya, bahkan Pastor tadi sampaikan juga seperti Filistin itu seperti Goliat gitu. Goliat itu arti nama Goliat adalah terasing. Ya. Jadi banyak di dalam pemikiran musuh. Ya, musuh yang pertama itu tetap berpulang kepada melihat diri, ya, tapi kemudian dari hal yang negatif. Mungkin kata-katanya negatif. Ya, di Singapura dicontohin kan. Bahkan mau ngomong gini aja, dia pengen banget makan, misalnya makan bakpao gitu yang enak. Aduh, dying katanya, sampai pengen mati pengennya gitu. Nah, bahasanya itu bahasa kutukan. Ya mungkin kalau saya juga suka dengar kan, gila gitu. Kadang-kadang saya bilang, ya misalnya kalau orang bilang, maksudnya sih saya tahu, maksudnya wah hebat banget, gile gitu. Waduh gila banget gitu. Nah gitu ya. Terus kadang-kadang saya suka iseng gitu sama yang ngomong gitu. Yang gila siapa? Dia apa lo? Iya ya, kesian juga kalau dia gila. Kalau gue gak mau juga, ya. Tapi itu udah diucap atau gini, mati deh gitu. Waduh mati deh. Nah, atau ya kalau yang di Indonesia yang sering muncul apa, dok misalnya. Dikit-dikit ngomongnya dok, ya kan? Dogi maksudnya. Ya, kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang memakai lidah untuk menyerang orang percaya. Ya, jadi mengutuki diri itu tetap self focus, lihat ke diri itu mengutuki diri. Nah, itu salah satu musuh yang harus dikalahkan. Nah, lawannya apa ya? As he is, so am I in this world. Nah, ya, jadi di ayat 2 ini juga selain itu seluruh negeri orang Gesur. Nah, Gesur itu artinya apa? Gesur itu artinya kesombongan.
lihat diri juga, tapi dari hal yang sebaliknya. Tadi dari hal yang negatif, ya, padahal hidup dan mati dikuasai sama lidah. Kita tahu ya, Amsal 18 ayat 21. Sombong hidup dan mati itu ya dikuasai sama lidah. Jadi mau mati mau hidup, apa yang diperkatakan, kata firman Tuhan. Nah, kita bersyukur ya. Setelah kita mengerti kasih karunia Allah, kita startnya aja sudah memiliki opini yang baik, selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Nanti kata-kata kita itu akan berubah. Ya, bukan kita yang mati, tapi iblis yang sudah dilucuti. Kita sudah tahu ya, iblis yang sudah dilucuti habis. Nanti kita lihat ya di dalam Kolose. Tapi nanti lo gesur dulu, kita beresin ya. Jadi kesombongan, tetap aja lihat diri atau melihat, pokoknya kalau dia lihat gini, dia lebih baik dari orang lain, dia lebih tinggi, dia bisa lihat kritik orang lain aja gitu, kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, ini hal-hal yang menghalangi orang untuk menduduki seluruh Kanaan. Oke ya, kita sebelum kita teruskan, kita baca nih Kolose, atau selanjutnya dulu deh ya. Sekarang ayat 3-nya dari Yosua 13. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ya, sampai situ aja saya baca. Soalnya kita mau bicara tanahnya nih. Jadi selanjutnya itu Sikor, tadi ada Sikor dan Mesir. Sikor itu arti Sikor itu kegelapan, darkness ya. Mesir itu Mitsyarim ya. Mitsyarim itu Mitsyarim ya. Mitsyarim itu double stress gitu, tekanan double. Jadi kegelapan dari stres yang double. Itu artinya Sikor dan Mesir. Ini juga penghalang. Jadi penghalangnya hal-hal yang negatif ya, hal-hal kutukan yang dipanah api oleh iblis kepada orang percaya dan diterima, dan perkataannya jadi ngikutin. Tadi yang kedua gesur ya, atau malah kesombongan, ya merasa dia benar gitu ya, orang lain salah gitu ya. Pokoknya nggak butuh orang lain. Nanti kita baca juga ya. Contoh kesombongan bagus juga nih. Sebelum jauh, 1 Korintus 12 ayat 21 ada nggak, Mik? Coba lihat. Ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Di dalam tubuh kita saling membutuhkan. Ya, jadi katanya tadi gini. Kalau mata berkata gini, saya nggak butuh kaki. Kaki bilang, ya lo diam aja di situ, gue nggak mau gerak. ya, pokoknya nggak bisa, kita saling membutuhkan. Nah, itu gesur ya. Nah, Sikor itu kegelapan karena stres. Nah, ini sangat membunuh juga. Ya, membuat orang itu stres. Karena kita tahu ya, kita udah sering dengar bahwa penyakit itu dari stres. Ya, boleh dibilang hampir 100% dari stres. Zaman sekarang banyak orang masalah COVID ini stres ya. Bahkan sakitnya bukan karena COVID nanti atau matinya gitu ya, meninggalnya, karena stres. Sampai seperti itu ya. Jadi ada suatu percobaan ilmiah, sekelompok babi-babi, yang satu kelompok, yang di kelompok lain, babi-babi kelompok berikutnya, dua-duanya mau disuntik dengan heart attack tuh, serangan jantung. Tapi babi-babi yang satu kelompok dibuat stres gitu ya, dikasih suara-suara yang bikin stres, adrenalinnya muncul. Pokoknya dia stres satu kelompok ini, dengan babi-babi yang diberikan tenang gitu ya, mungkin di setelin musik Beethoven kali atau apa ya, diberikan tenang, diberikan sejahtera gitu. Nah, kemudian dua-duanya disuntik. Nah, yang ternyata yang kena serangan jantung yang stres ini, yang stres ya, mati. Nah, itu ya ilmiah ya, ilmiah. Oke, jadi kembali kepada Kaleb. Kaleb itu minta
kepada Yosua itu Hebron ya. Saudara catat dulu, katakan sama-sama saya Hebron. Ya, inilah rahasia dia tidak menjadi tua. Ya, dan Yosua tua. Yosua tadi kisah 13 ayat 1, Yosua menjadi tua dan lanjut umur. Tapi Tuhan gini, masih banyak Yos yang belum diduduki. Kamu udah tua dan lanjut umur. Nah, tetapi Kaleb di ayat 14 mesti bilang gini, Yos, saya belum dapat loh. Ya, saya belum dapat. Saya minta Hebron. Nah, itu ada di Yosua 14 ayat 10. Saudara, ini yang kita sering nyanyikan ya, give me this mountain. Ya, dia minta gunung. Nah, Tuhan spesial taruh berdampingan ya, pasal 13 sama pasal 14 supaya compare and contrast ya, supaya kita lihat perbandingannya. Ya, ini bukan soal benar salah ya, bukan soal wah kalau gitu Yosua nggak selamat, bukan. Ya rugi aja gitu ya, rugi ya. Saudara kalau tidak bisa menikmati apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan, yang Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib, ya roh saudara tetap selamat kalau percaya Yesus. Ya, cuman banyak rugi secara kejiwaan tadi, stres atau tubuh ya, sakit-sakit atau masalah ya. Oke, kita mau baca terus. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Lihat ya. Ketika dia bisa melihat bahwa masalah itu adalah roti yang dia makan. Roti. Jadi ini masalah perspektif. Sama-sama katakan perspektif. Ya, bukan masalah apa tuh? Nggak diakui ada masalah, bukan. Dia lihat raksasa, dia bilang ada raksasa, bukan menyangkali. Nah, itu maksud saya. Tetapi perspektif dia, raksasa itu adalah roti yang buat dia makan. Nah, itu yang dimaksudkan Tuhan telah memelihara hidupku sampai hari ini. Yes, seperti yang dijanjikannya. Jadi dia tahu ada janji Tuhan. Janji apa, Pak? Ya janji, dia bilang sama istrinya, dia bilang sama anaknya, dia lagi makan, lagi duduk, lagi di mana-mana, dia cerita, wah saya udah lihat Kanaan tuh. Ya tapi Pak, kita kapan nerimanya? Pasti nanti kita terima. Pasti nanti kita mewarisi. Makin lama dia makan mana tiap hari, ya kan? Dia makan mana, dia makan dia lihat Tuhan, dia lihat Tuhan, kesetiaan Tuhan, dia lihat kesetiaan Tuhan, dia lihat kesetiaan Tuhan. Imannya makin kuat, makin bertumbuh, makin strong. Dilihat gini, kalau saya masuk Kanaan, saya minta yang paling gede. Saya minta kota yang paling besar. Saya minta sumur-sumurnya yang paling besar. Ya kotanya paling besar, ya raksasanya paling besar. Ya, Kiryat Arba. Nanti kita lihat ya, Arba itu raksasa yang paling besar. Punya anak 3, jadi 4 raksasa yang paling besar. Di seluruh Kanaan raksasa semua kebanyakan. Tapi ini yang paling besar adanya di Kiryat Arba. Nah, Kiryat Arba itulah Hebron. Dia diganti namanya, nanti kita lihat ya. Saudara catat aja dulu. Seperti yang janjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Ya, 45 tahun dia tidak lupa. Sama-sama katakan tidak lupa. Gimana caranya tidak lupa? Setiap hari Tuhan kasih mana turun supaya mereka jangan lupa bahwa mana itu adalah roti hidup, janji Tuhan ya. Kalau kita bilang hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Setiap hari mereka makan mana, mereka itu tambah sehat, dimudahkan, disegarkan. Kenapa? Ya itu janji Tuhan. Orang roti malaikat, orang roti surga. Dan dia dengar terus, dia ceritakan terus bahwa Kanaan itu adalah warisan dia. Nah, jadi kalau mau ditanya, kalau gitu rahasianya apa, Pak? Ya rahasianya dia tidak pernah melihat masalah itu sebagai stres, misraim, atau kegelapan, double stres lagi. Dia melihat itu sebagai apa? Dia melihat itu sekali lagi bolak-balik sebagai makanan buat dia. Amin. Ya, sejak diucapkan Tuhan. Dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Jadi dia bilang, saya ikut juga nih keliling-keliling. Tapi sekarang,
telah berumur 85 tahun aku hari ini. 85 tahun memperoleh Kanaan. Ya, sama-sama katakan 85 tahun memperoleh Kanaan. Ya. Dan pada waktu ini 85 tahun ini aku masih sama kuat, sama-sama katakan sama kuat. Jadi saudara, kalau mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus, Yesus sehat nggak? Sehat. Yesus kuat nggak? Kuat. Yesus perkasa nggak? Yesus tua apa muda? Muda. Sehat, kuat, muda. Ya, kita dimudahkan. Yesus energik nggak? Energik. Yesus dinamis nggak? Atau duduk doang, pasif gitu? Dinamis. Ya. Jadi demikian ya dikatakan sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa sebagai pengintai. Ya, jadi ingat kan? Jadi kita tahu nih cara berpikir atau perspektif daripada Kaleb. Dia apa yang dia katakan sampai dia katakan sekarang terakhir ini waktu dengan Yosua 14 ayat 11 ini, itu dia sering ceritakan sendiri kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang sekelilingnya, keluarganya mungkin. Ya, seperti kekuatanku pada waktu ini, ya itu, maksudnya itu 45 tahun yang lalu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Untuk berperang berarti tangannya kuat. Ya, kalau pakai tinju, tinjunya masih kuat. Untuk keluar masuk, naik gunung, turun gunung, itu kan Kiryat Arba tadi. Gunung. Give me this mountain katanya. Ya. Kalau ayat 12-nya bagian A dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Give me this mountain. Ya, yang ada orang enaknya tuh. Baca tuh. Orang enak apa? Raksasa. Jadi seolah-olah jadi begini. Kaleb itu bahkan minta masalah gitu ya. Minta masalah gunung. Sebenarnya bukan masalah yang dia lihat ya. Ini tergantung perspektif sekali lagi. Dan raksasa, udah gunung itu. Ya kalau di Alkitab kan gunung-gunung persoalan gitu ya. Makanya tadi kita nyanyi gunung diratakan, lembah ditimbun. Kalau raksasa itu ya masalah juga. Masalah orang gede lagi. Lawan musuh gede lagi. Nah, tapi yang dia perspektif dia apa? Perspektif dia as Jesus is, so am I in this one. Sekali lagi, raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Ya, kesadarannya adalah kasih Tuhan. Sama-sama katakan kesadarannya kasih Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya mau bacakan bukan dibacakan lah, ya ceritakan ya. Kayak Daud. Daud itu arti katanya beloved atau kepada Yohanes ya, yang sering pernah dengar Yohanes itu menyebut dirinya murid yang disayangi Tuhan. Ya, makanya saya sering katakan saudara adalah beloved. Ya, orang-orang yang paling dikasihi Tuhan. Orang yang paling dikasihi Tuhan. Saudara pribadi lepas pribadi berkata saya paling dikasihi Tuhan. Ayo sekarang katakan saya paling dikasihi Tuhan. Ya, saudara nggak usah pusingin gini. Pak, kalau Bapak bilang Bapak paling dikasih, kan minimal saya nomor 2. Itu kan logikanya, Pak. Oh, jangan pusing. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia mengasihi saya bisa berkata saya paling dikasihi Tuhan. Tuhan itu maha hadir, maha kuasa. Saudara pribadi saudara berkata saudara paling dikasihi Tuhan. Beloved. Daud. Ya, Daud arti katanya namanya beloved. Nah, jadi lihat ya, kita melihat dengan beloved ini, kasih Tuhan ini, itu rahasia kemudahan Kaleb. Dia lihat masalah-masalah itu seperti roti. Ia lihat masalah-masalah itu makanan. Ya, dia melihat makanan dari kesukaran-kesukaran dia. Amin. Ya, makanya bilangan 14 maaf ya. Yosua 14 ayat 14 ya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun ya. Jadi Kiryat Arba, tadi kan orang Arba, itu diganti namanya menjadi Hebron, ya Hebron.
Ya, orang Kenas itu sampai sekarang karena ya lihat ya, karena ia tetap mengikuti Tuhan. Nah, ini ya kata-katanya, dia itu join together dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan apa? Ketika kita mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan, kita menjadi satu tujuan atau satu target dengan Tuhan. Target Tuhan bukan target kita, tenang aja. Dan pasti lebih baik daripada target kita, tenang aja. Ya, mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bulat aja gitu, bulat. Sama-sama katakan bulat. Ya, nggak perlu ragu maksud saya. Ya, dia minta gunung Kiryat Arba. Nah, ini jadi Hebron kan? Sekarang jadi Hebron. Jadi kata Hebron itu juga ada artinya. Nounnya Hebron, tapi verbnya habar namanya. Habar. Artinya terhubung bersama. Nah, sama ya, join together, terhubung bersama. Asosiasi, ya, memiliki asosiasi, menjadi hubungan. Join together. Join together dengan siapa, Pak? Ya, dengan Tuhan. Karena dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, ikut udah join together aja. Jadi bukan target dia, kan target Tuhan untuk menjadikan dia sebagai pemilik, pewaris daripada sekarang apa yang dia minta kan? Spesial tanah yang dia minta, Hebron. Nah, ini pewahyuan Hebron ya. Hebron itu artinya join together, sama-sama katakan join together. Ya, jadi dulu tempat raksasa, dulu tempat masalah. Tapi karena Tuhan jadi join together. Kiryat Arba, kayak tadi kan saya bilang Arba itu adalah raksasa yang paling besar. Bapaknya namanya Arba, punya 3 anak. Jadi 4 raksasa terbesar di Kanaan. Ya, dia miliki itu sama si Kaleb. Nah, sekarang kita masuk pewahyuan. Yesaya 53 ayat 5. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Langsung aja bagian C-nya lah, bagian C. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini tentang Yesus yang menderita ya. Tapi kita mau lihat bilur-bilurnya. With his stripes. Nah, stripes atau bilurnya itu habura. Habura itu sama dari kata dasarnya itu Hebron tadi ya, Heber tadi. Nah, itu habura itu artinya join together juga. Nah, lihat ya, persekutuan kita itu ya, ia menjadi dosa karena dosa kita disalib. Dan disalib itu kita yang diwakilinya. Join together. Kita ini waktu perjamuan kita ini ada pada waktu 2000 tahun yang lalu bersama Yesus di kayu salib itu. Join together. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Wah, luar biasa ya identifikasi ini ya. Jadi identifikasi kita dengan Yesus itu benar-benar luar biasa. Nah, di Alkitab itu ada asosiasi atau join together ini yang kurang baik ya. Tapi menjadi suatu, oh ternyata sama aja. Kalau kita join together dengan yang jahat, akan mencapai tujuan yang jahat itu dari orang yang jahat itu. Nah, contohnya di 2 Tawari 18 ayat 3 ada raja Israel namanya Ahab, ada raja Yehuda namanya Yosafat. Yosafat raja baik, Ahab raja jahat, raja Israel. Nah, mereka join together. Ya, saya bacanya yang kuning ya. Jawabnya kepadanya, kita sama-sama katanya. Sama-sama aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku bersama-sama engkau di dalam perang. Terus Yosafat bilang gini, setuju Ahab. Ahab, saya setuju. Nah, ketika perang, Ahab bilang gini, kamu pakai baju saya katanya. Nah, itu ya. Jadi gambarannya ketika baju raja itu dipakaikan kepada Yosafat, musuh itu ngincernya apa? Dia ngincer rajanya. Kata musuh gini, kita jangan bunuh sembarangan orang, kita bunuh rajanya. Kalau kita bunuh rajanya, mereka semua kocar-kacir. Jadi disitulah ya Yosafat itu keringet dingin. Kenapa? Karena dia join together dengan raja yang benar-benar dibenci sama Tuhan nih sebenarnya. Tapi Tuhan dengar doa dia. Tuhan tolong, di tengah-tengah dia udah mau dikepung ya. Nah, kemudian katanya ada prajurit dari musuh yang tembak asal aja. Nah, kena Ahab. Mati ya. Kemudian ya Yosafat tobat deh dari join together dengan yang salah. Nah, saudara lihat,
Saudara bisa join together, arti mengidentifikasikan diri saudara dengan Tuhan. Ketika saudara berkata gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan nggak bilang gini, enak aja lo, nggak boleh lo. Nggak bisa. Tuhan yang ngomong, saya kepala, kamu tubuh, misalnya. Kamu di dalam saya di dalam kamu. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Nah, kita baca misalnya contoh. Ya tapi Pak, itu roh doang. Enggak. Sampai tubuh nih. Ya, ini kata Tuhan nih. Sekarang kata Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 30. Waduh, ayat pendek yang luar biasa nih. Kita baca sama-sama yuk. Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Bahasa Indonesia anggota tubuhnya ya ngerti nggak ngerti ya. Coba kita bahasa Inggris ya. For we are members of his body. Nah, tapi jelasin. Of his flesh and of his bones. Dagingnya dan tulangnya. Nah, sekarang kita bayangkan. Gimana daging Tuhan? Ada kansernya nggak? Ada sakitnya nggak? Ada otot-otot yang sakit, urat-urat, atau jantungnya, atau apa? Pokoknya dagingnya Tuhan ada yang sakit nggak? Nggak ada. Ya, tulangnya ada yang kering nggak? Ada yang tajam-tajam nggak? Ada yang sakit nggak? Sum-sumnya kurang. Sistem kekebalan tubuhnya kurang. Ada nggak? Nggak ada, saudara. Amin. Ya, kita adalah bagian, kita anggota tubuhnya, dikatakan my flesh atau his flesh and his bone. Dagingnya dan tulangnya, sama-sama katakan dagingnya dan tulangnya. Anggota tubuhnya seperti itu, saudara. Yang percaya dan mau terima katakan amin. Amin ya. Jadi kita habar tadi ya, Hebron, habar itu terhubung ya, koinonia, join partner. Ayat terakhir. Ibrani 2 ayat 14. 2 terakhir ternyata, sama 15 kalian ya. Jadi ini lewat identifikasi ya, kita memiliki nih, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita kan ada darahnya, ada dagingnya. Maka, nah ini lihat, join together nih, identifikasi. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan manusia nih. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Tadi apa? Darah dan daging. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Iblis sebelumnya berkuasa atas apa? Atas maut, atas darah kita, atas daging kita kan, tubuhnya nih. Dia berkuasa atas maut, tapi Tuhan oleh kematian telah memusnahkan si iblis. Nah, 15. Dan supaya dengan jalan itu atau jalan demikian, tadi ya, dia memusnahkan iblis, ia membebaskan mereka, yaitu kita, yang seumur hidupnya dalam perhambaan. Nah, ini ada perhambaan oleh iblis tadi, oleh karena takutnya kepada maut. Sebelum maut ada apa? Ada sakit. Sebelum sakit ada apa? Ada stres. Sebelum stres ada apa, Pak? Ada penghukuman. Rasa bersalah. Sebelum ada rasa bersalah, penghukuman apa yang paling dalam? Ya penghukuman, dakwaan. Paham ya? Amin, saudara. Bisa lihat bahwa Kaleb dimudahkan dan kuat. Ya, dia memperoleh semua Kanaan karena dia bisa mengidentifikasikan, ya, join together dengan target Tuhan, dengan seluruh keberadaan Tuhan. Ya udah bilang gini kan, saya nerima Hebron, ya padahal yang perang Tuhan. Saya minta yang paling gede. Saudara tahu nggak ceritanya? Bahwa kalau Kaleb tingginya manusia itu 1,8 lah, 1,8 meter. Itu raksasa di Kiryat Arba itu tingginya seperti pohon aras di Libanon katanya. 22 meter. Sudah pernah lihat 22 meter pohon? Saudara pergi ke Tacloban Perahu kalau di Bandung. Sudah lihat pohon pinus? Nah, kira-kira setinggi itu. Kuatnya seperti pohon tarbantin. Tapi perspektif Kaleb,
berkata bahwa mereka they are bread for us. Stres nggak? Ya nggak stres. Sama-sama saya katakan, masalah itu roti buat saya makan. Kenapa? Karena kita mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan perjamuan kudus, kemudian tutup dulu dalam doa. Kalau saudara mau gini, saya ada pertanyaan Pak Melki. Silahkan, nanti setelah doa berkat ya, supaya yang bisa mau live duluan atau keluar duluan bisa lakukan ya, tidak terlalu malam. Oke, mari kita perjamuan kudus. Sudah diberkati, amin. Saya diberkati ya khotbah. Saya dengar juga ya. Ayo kita siapkan perjamuan kita. Ini identifikasi juga nih, luar biasa ya, identifikasi kita dengan karya Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita ini waktu perjamuan kudus, kita ini berada sama dengan Yesus 2000 tahun yang lalu pada Yesus disalib. Luar biasa ya, luar biasa banget ya. Kita nggak terbatas dengan waktu dan ruang ini. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, ya, Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku. Ya, yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati dosa apa memperingati Yesus? Memperingati Yesus. Amin. Ya, karena tubuh Kristus ini benar-benar makanan. Kita udah dengar tadi kan? My flesh, my bones. Kita ini anggota tubuhnya. Ya, benar-benar makanan. Darah ini benar-benar minuman. Berarti apa? Benar-benar bermanfaat. Sama-sama katakan benar-benar bermanfaat. Amin. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, ditikam supaya dosa kita dihapus, dicambuk ya sampai habis-habisan supaya kita sembuh tuh. Sembuh, sehat, kuat, segar, dimudahkan. Ya, digantung, dibakar tuh, digantung di kayu salib, dibakar dengan murka Allah supaya kita tidak dihukum. Kita tidak dihukum, kita tidak dimurkai lagi. Sebagaimana Yesus di surga, Yesus tuh di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi terima itu semua. Identifikasi sama. Ya, Yesus senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Ada DNA Kristus dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Zoe lives, kehidupan Kristus, Zoe kosmos, kehidupan kita di dunia ini 120 tahun dengan kenyang. Kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup yang turun dari surga, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sama-sama saya katakan ya, sekarang sama-sama nih. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Nah, katakan lezat, luar biasa lezat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan, saudara. Saudara teridentifikasi. Saudara satu dengan tubuh Kristus. Saudara dagingnya dan tulangnya dikatakan. Daging Kristus, tulang Kristus, darah Kristus, semuanya bersatu dengan kita. Join together. Dan sesudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Saudara, ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, new being, ciptaan baru. Saudara dan saya, dosanya sudah dihapus, past, present, future, selama-lamanya. Di bawah air terjun darah Yesus. Artinya continue, berkesambungan, berkelanjutan, diampuni segala dosanya, dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita karena darah Yesus ini. Tuhan sudah beli buat saudara dan saya Kanaan tadi, tanah yang berlimpah susu dan madu, sumur-sumur yang besar yang membuah-buah, kota-kota, rumah-rumah
yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, tapi kita memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita tidak tanami, tapi kita makan buahnya. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun Kristus yang kita warisi. Seperti Kaleb, saudara. Kita semakin kuat, semakin teguh untuk menerima Kanaan. Jangan takut, terima. Mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus, damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran, berkat anak sulung, karunia karena roh. Tadi berkat-berkat rohani, pneumatikos di alam surgawi, heavenly places. Golden oil dari golden pipe, mengalir semua minyak emas dari pipa emas, karena sudah dibeli. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk darah perjanjian, perjanjian kekal. Pengharapan saya pasti. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur, saudara, ucap syukur. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, kita sambil nyanyikan sebagaimana dia di surga, demikian kita di bumi. Biar lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Through darkness comes no fear will overwhelm. His love has rescued me. His blood was shed and death was overcome. We won the victory. Amin. Jesus won the victory. As He is, so are we. The resurrection life is in me. Amen. As He is, so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Hallelujah. He bore my grief and carried all my pain. His stripe has made me whole. Seated in Christ, my fears fade away. He has the final say. Jesus has the final say. Amen. As He is, so are we. The resurrection life is in me. Amen. As He is, so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Terima kasih Tuhan untuk identifikasi kami kepadamu, menerima sepenuhnya. Haleluya. Kau di surga sehat, kami sehat di bumi. Dimudahkan, kami mudah segar. Your name exalted from earth to heaven. Your grace and truth declared to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captives set free. Your name exalted
declare to every generation, your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captive set free, as he is, so are we. The resurrection life is in me, as he is, so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Amen. The resurrected Christ lives in me. Terima kasih Tuhan Yesus.